Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan presentasi pendidikan kewirausahaan tentang etika bisnis dalam wirausaha. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzan Ananda, NIM 22080038, mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, sesi 0,101 Universitas Negeri Padang. Etika bisnis dalam wirausaha. Etika bisnis adalah bidang yang sangat luas karena ada begitu banyak topik yang berbeda. Kamu dapat mempelajarinya dari berbagai sudut pandang yang berbeda, baik secara filosofis, ilmiah maupun hukum. Namun, hukum memainkan peran terbesar dalam mempengaruhi etika bisnis sejauh ini. Dua, pentingnya etika bisnis. Pertama dan terpenting, hal ini membuat bisnis tetap berjalan dalam batas-batas hukum, memastikan bahwa mereka tidak melakukan kejahatan terhadap karyawan, pelanggan, konsumen pada umumnya, atau pihak lain. Tiga, prinsip-prinsip etika bisnis. A. Prinsip otonomi. Otonomi merupakan perilaku mandiri saat manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemauannya sendiri dan ia dapat mempertanggungjawabkan. B. Prinsip kejujuran. Kejujuran sangat dituntut bagi setiap pihak dalam memutuskan hubungan kerjasama serta dalam menyepakatinya suatu perjanjian. C. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap bagi semua pihak yang berlaku secara adil, yaitu tidak ada sikap membeda-bedakan dari semua aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, dan aspek lainnya. 4. Penerapan etika dalam bisnis. 1. Integritas. Etika dalam berbisnis harus selalu ditegakkan oleh perusahaan. 2. Loyalitas. Loyalitas tercipta dari kepercayaan antara perusahaan dengan karyawan dan konsumen. 3. Kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip dalam hidup yang sebaiknya dimiliki oleh setiap manusia, baik dalam bergaul dengan orang lain maupun ketika bekerja dan berbisnis. 4. Saling menghormati. Penerapan etika dalam berbisnis berikutnya adalah pentingnya untuk saling menghormati. Jadi, perusahaan tidak boleh membeda-bedakan karyawan, investor, dan konsumennya. 5. Adil. Keadilan juga sangat penting untuk diterapkan dalam etika berbisnis. 2. Etika produk. Etika produk adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses pertambahan nilai guna barang. Tujuan produksi. 1. Memperbanyak jumlah barang dan jasa. 2. Menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. 3. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. 4. Mengganti barang-barang yang rusak atau habis. 3. Etika persaingan. Persaingan adalah ketika organisasi berperang atau berlomba untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan oleh konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Setiap perusahaan tidak dapat menghindari dari kemungkinan bersaing dengan perusahaan lainnya dalam bidang pemasaran. Strategi persaingan. Strategi menghadapi pesaing sering disebut strategi menghadapi lawan dengan memasang strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dilakukan dengan melihat di posisi mana kita berada sebelum kita melakukan penyerangan. Posisi ini juga akan menentukan model serangan yang akan kita lakukan. Kekuatan pesaing. 1. Peserta pesaing industri. 2. Pendatang baru potensial. 3. Produk pengganti. 4. Pembeli. 5. Pemasok. Mengidentifikasi pesaing. A. Jenis produk yang ditawarkan. B. Melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. C. Identifikasi peluang dan ancaman. D. Identifikasi keunggulan dan kelemahan. 4. Tata aturan dan hukum bisnis. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri,
perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. 2. Sumber hukum bisnis. A. Azas kontrak adalah apa yang dilakukan oleh para pihak agar masing-masing pihak memenuhi kontrak. B. Asas kebebasan berkontrak, yang menurutnya para penyelenggara dapat membuat dan memutuskan sendiri isi dari kontrak yang telah disepakati. 3. Tujuan hukum bisnis. 1. Memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. 2. Melindungi berbagai jenis usaha, terutama jenis usaha kecil dan menengah atau UKM. 3. Membantu perbaikan sistem keuangan dan sistem perbankan. 4. Memberikan perlindungan kepada pengusaha atau kontraktor. 4. Pentingnya hukum bisnis. Undang-undang bisnis memainkan peran penting dalam mengatur praktek bisnis di negara ini. Berikut beberapa poin yang menunjukkan mengapa hukum perusahaan sangat penting. Masalah kompensasi. Hukum bisnis sangat penting dalam menangani berbagai masalah kompensasi dalam suatu organisasi. Perlindungan hak pemegang saham. Hukum bisnis memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pemegang saham perusahaan. Pengacara hukum perusahaan yang berpengalaman dapat berhasil menangani keadaan seperti negara bagian. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.